Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Rabbuna Jalla wa Ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmatnya. Salah satu nikmat Allah SWT yang sangat besar yang harus kita syukuri manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat istimewa, bulan yang penuh dengan keutamaan dan keberkahan. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'annya. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surganya, menutup pintu-pintu nerakanya, membelenggu para setan yang durjana. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala membentangkan pintu-pintu ampunannya. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala amal yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk memanfaatkan kesempatan berharga ini untuk berlomba-lomba ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan pundi-pundi pahala sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Fastabiqul khairat, hendaknya bagi kita untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan untuk hamba-hamba yang bertakwa. Hendaknya bagi kita untuk bersemangat melakukan amal-amal ibadah dan mengisi waktu-waktu yang ada untuk memperbanyak amal saleh, terutama 5 amalan unggulan di bulan puasa yang sangat ditekankan, yang sangat diprioritaskan, yaitu pertama, puasa Ramadan. Oleh karenanya pahala puasa Ramadan adalah pahala yang tiada batas. Yang kedua yaitu membaca Al-Quran, karena Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Setiap satu huruf yang kita baca dilipat gandakan oleh Allah 10 kali lipat. Alif Lam Mim bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Yang ketiga adalah solat malam, termasuk yaitu solat tarawih, di mana Nabi SAW mengabarkan siapa yang solat tarawih atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laila." Siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai, akan dihitung baginya pahala salat semalam suntuk, semalam penuh. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk bersemangat menjalankan sholat malam, karena jihadnya orang yang berpuasa ada dua. Jihad di siang hari yaitu dengan berpuasa,
dan jihad di malam hari, yaitu dengan sholat malam. Yang keempat di antara amalan unggulan di bulan puasa yaitu sedekah. Hendaknya bagi kita untuk bersemangat menyisihkan sebagian harta kita untuk sedekah, ya, karena bulan Ramadan bulan cinta dan kasih sayang, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membentangkan pintu rahmat kasih sayangnya kepada hamba. Maka hendaknya bagi kita pun untuk berbagi cinta dan kasih sayang kepada sesama, terutama kepada saudara-saudara kita, para fakir, miskin, para janda, anak-anak yatim, dan mereka yang memiliki kebutuhan khusus dan lain sebagainya, atau saudara-saudara kita yang terkena bencana. Sisihkan sebagian harta kita untuk mereka, agar mereka juga ya bersama-sama dengan kita dalam kebahagiaan, dalam kesenangan, kegembiraan. Makanya Nabi SAW beliau di bulan Ramadan meningkatkan amal ibadahnya, terutama sedekah. Kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu orang yang paling dermawan dan lebih dermawan lagi yaitu di bulan suci Ramadan. Demikian juga yang kelima di antara amalan unggulan di bulan Ramadan adalah memperbanyak doa. Karena doa orang yang berpuasa mustajab, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, salasu da'awatin la turad. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satunya wa da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Maka hendaknya bagi kita memanfaatkan waktu yang ada saat bulan Ramadan, saat kita sedang berpuasa, untuk memperbanyak doa. Karena doa adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Terutama ayyul ihwah di 2 waktu. Yang pertama waktu sahur, karena ini adalah waktu yang istimewa, sepertiga malam terakhir saat Allah turun ke langit dunia dan mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku saya akan kabulkan, siapa yang meminta kepadaku saya akan penuhi, siapa yang meminta ampun kepadaku saya akan ampuni. Yang kedua saat hendak berbuka puasa, ya, ketika kita mau berbuka puasa hendaknya bagi kita untuk memperbanyak doa. Nabi bersabda, lis-shaimi inda fitrihi da'watan la turad. Bagi orang yang berpuasa itu ketika hendak berbuka ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita manfaatkan waktu-waktu yang ada untuk memperbanyak amal soleh, terutama 5 amalan inti ini. Ya, 5 amalan inti ini: puasa, membaca Al-Quran, ya, kemudian sholat malam, sholat tarawih, sedekah, dan yang kelima adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semangat ini ayyuhal ikhwah, semangat beribadah di bulan Ramadan hendaknya kita jaga, kita kawal sampai garis finish, sampai akhir bulan Ramadan. Jangan hanya cuma semangat di awal, kemudian kendor, kemudian gugur di tengah jalan. Ya, hendaknya kita kawal terus sampai akhir. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW ketika beliau memasuki 10 akhir bulan Ramadan, bukan malah loyo, bukan malah kendor semangatnya, tetapi beliau semakin meningkatkan semangat ibadahnya. Disebutkan di dalam hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa aiqadha ahlahu wa ahya lailahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila memasuki 10 akhir bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan sarungnya, yakni lebih bersemangat. Beliau bangunkan keluarganya untuk sholat,
untuk ibadah, dan beliau menghidupkan malamnya, yakni tidak tidur, ya, beliau begadang, beliau lembur, bukan untuk hal yang sia-sia, tetapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beliau apabila memasuki 10 akhir bulan Ramadan, beliau iktikaf. Maka ini menunjukkan bahwa di 10 akhir bulan Ramadan hendaknya bagi kita untuk fokus ibadah. Ya. Kenapa? Karena di 10 akhir Ramadan ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka kita jaga semangat ini, jangan sampai pudar, ya, hingga akhir garis finish. Setidaknya ada 3, ya, tips supaya kita terus bersemangat dalam beribadah sampai garis finish. Yang pertama, hendaknya kita mengingat bahwa Ramadan akan berjalan dengan cepat. Ramadan akan berlalu dengan cepat. Dia akan meninggalkan kita tanpa terasa, dan kita tidak ada jaminan bahwa kita akan mendapati Ramadan tahun depan. Karena manusia tidak ada yang tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawanya. Manusia tidak ada yang tahu kapan, ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat maut menghentikan nafasnya. Oleh karenanya hendaknya kita membayangkan bahwa Ramadan ini adalah Ramadan perpisahan kita, Ramadan terakhir kita, sehingga kita lebih bersemangat dalam beribadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Nabi bersabda, aksiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan. Ini yang harus selalu kita ingat, bahwa kita tidak ada jaminan bahwa kita akan mendapati bulan Ramadan tahun depan. Bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Yang kedua, agar kita semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya bagi kita ayyuhal ikhwah untuk memperbanyak istighfar dan menjauhi dosa-dosa. Kenapa? Karena dosa-dosa itulah yang membuat kita malas dalam beribadah. Dosa-dosa itulah yang memberatkan langkah kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak orang semangat hanya di awal Ramadan saja, tapi di pertengahan bahkan di penghujung 10 akhir Ramadan, ya, banyak yang berguguran, tumbang. Ya, sebabnya adalah karena dosa-dosa yang mereka lakukan, sehingga mereka pun, ya, gugur di tengah jalan. Ya, maka hendaknya bagi kita untuk memperbanyak istighfar agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, sehingga meringankan beban kita dan kita jauhi dosa-dosa. Ya, makanya bulan Ramadan bukan cuma sekedar menahan diri dari makan dan minum saja, tetapi bulan Ramadan adalah, ya, momentum bagi kita untuk meninggalkan dosa-dosa. Yang ketiga, supaya kita semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya bagi kita untuk meneladani Nabi kita, membaca kisah-kisah para sahabat, para salaf, ya, bagaimana semangat mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana semangat beliau, ya, dalam Ramadan. Lihat semangat para ulama, ya, baca kisah-kisah mereka. Lihat Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau khatam, ya, Al-Quran di bulan Ramadan sampai 60 kali. Ya, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi diceritakan bahwa beliau selain bulan Ramadan,
beliau khatam Al-Quran itu seminggu sekali. Tapi kalau bulan Ramadan 3 hari khatam sekali. Kalau masuk 10 hari terakhir, maka setiap hari khatam sekali. Ya, intinya adalah dengan membaca kisah-kisah tersebut, ya, diharapkan bisa menjadi suntikan motivasi, penyemangat bagi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jiwa ini butuh motivasi. Manusia untuk melakukan kebaikan itu biasanya malas, berbeda untuk melakukan dosa. Ya, oleh karenanya kita butuh motivasi dengan membaca keutamaan-keutamaan, pahala-pahala amal ibadah, dengan membaca kisah-kisah. Ya, harapannya bisa menjadi motivasi bagi kita untuk bersemangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan, ya, kesempatan bagi kita untuk menjadi lebih baik. Bulan Ramadan adalah madrasah, ya, sekolahan yang mendidik dan membimbing kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan bukan hanya sekedar rutinitas yang datang dan berlalu begitu saja. Puasa bukan cuma sekedar menahan lapar dan dahaga. Kita nggak makan, nggak minum, bukan sekedar itu. Tetapi puasa itu adalah bagaimana mengajarkan kita, mendidik kita agar menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita perhatikan bersama firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar kalian bertakwa. Ini tujuan kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita puasa. Bukan cuma sekedar biar kita lapar, haus, tidak. Tapi lebih daripada itu, tujuan dari puasa adalah mendidik kita, membimbing kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Sehingga harapannya setelah bulan Ramadan, ya, lulus dari sekolah Ramadan ini, kita menjadi lebih baik, akidahnya lebih baik, ibadahnya lebih baik, akhlaknya lebih baik, pun dengan hatinya lebih bersih, lebih suci, lebih bening dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Makanya tujuan inti dari puasa takwa, dan takwa itu tempatnya di hati. At-taqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi salasa marrat. Kata Nabi, takwa itu di sini, ya, dan beliau menunjuk kepada dadanya 3 kali. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Puasa adalah kesempatan bagi kita semuanya untuk, ya, membersihkan jiwa-jiwa kita, membersihkan hati kita. Karena hati ini ibaratkan raja. Jika hati baik, maka yang lainnya pun akan baik. Jika hati rusak, kotor, maka yang lainnya pun akan rusak. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu.
Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad manusia ada sekerat daging. Jika dia baik, yang lainnya akan baik. Sebaliknya jika dia rusak, yang lainnya pun akan rusak. Jadi hati ini adalah raja. Dialah yang memerintahkan mata, dialah yang memerintahkan telinga, dialah yang memerintahkan lisan untuk melakukan suatu perbuatan. Kalau hatinya baik, dia akan memerintahkan prajuritnya, matanya untuk melihat yang halal, melihat yang baik. Dia akan memerintahkan telinga mendengarkan yang baik. Dia akan memerintahkan lisan berbicara yang baik. Sebaliknya, kalau hatinya rusak, dia akan memerintahkan mata melihat yang haram. Dia akan memerintahkan telinga mendengar yang haram. Dia akan memerintahkan lisan berbicara yang kotor dan lain sebagainya. Oleh karenanya, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan kesempatan bagi kita untuk melakukan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, membersihkan hati kita. Karena kebersihan hati, kesucian hati adalah tanda kebahagiaan seorang hamba. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagia orang yang membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran, dari noda-noda. Dan sungguh celaka orang yang menodai dan yang mengotori hatinya dengan dosa, dengan syirik, dengan bid'ah, dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak pelajaran-pelajaran dari ibadah puasa di bulan Ramadan ini yang mengajarkan kepada kita untuk tazkiyatun nufus, kesucian hati. Ya, di antaranya yang pertama adalah puasa mengajarkan kepada kita keikhlasan, dan ikhlas termasuk amalan hati. Ya, Nabi SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan atas dasar iman dan ihtisaban, ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi puasa mengajarkan kepada kita keikhlasan, karena ikhlas adalah syarat utama diterimanya amal ibadah. Percuma kita sholat, percuma kita puasa, percuma kita haji, percuma kita sedekah, jika tidak ikhlas semuanya akan sia-sia, tidak ada gunanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali memurnikan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ayyuhal ikhwah, bukan hanya puasa saja, semua amal ibadah harus kita berusaha memurnikan niat kita, hati kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di antara pelajaran tazkiyatun nufus, kesucian hati di bulan Ramadan ini, ya, Ramadan mengajarkan kepada kita, puasa mengajarkan kepada kita untuk takwa. Sebagaimana tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ketika Allah menjelaskan tentang kewajiban puasa dan menjelaskan tujuan inti ibadah puasa. Apa itu? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kita bentengi diri kita dari neraka, dari siksa, dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa ini sangat penting. Dia adalah wasiat Allah kepada hambanya, dia adalah wasiat Rasulullah kepada umatnya, dan dia adalah faktor utama meraih surga. Makanya sering Nabi SAW ditanya, amalan apa wahai Rasul yang paling sering, yang paling banyak memasukkan orang ke surga? Maka beliau menjawab, taqwa wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kalau kita ingin meraih surga, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi ini penting, ayyuhal ikhwah. Tujuan dari puasa, dan ini pelajaran tazkiyatun nufus yang sangat penting dari ibadah puasa, adalah agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Oleh karenanya sekali lagi, puasa bukan cuma sekedar menahan diri dari makan dan minum saja, tapi puasa adalah menahan seluruh anggota tubuh kita, seluruh badan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menahan mata kita dari yang haram, menahan telinga kita dari yang haram, menahan lisan kita dari ucapan yang kotor, menahan tangan kita dari perbuatan zalim, menahan kaki kita dari melangkah ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lain sebagainya. Wallahi, andaikan kita memahami hakikat ibadah puasa, tujuan ibadah puasa, maka insya Allah selepas ibadah Ramadan kita akan menjadi hamba-hamba yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, adapun hanya menjadikan bulan Ramadan sekedar rutinitas, datang dan berlalu begitu saja, ya, maka ini tidak membuahkan peningkatan ketakwaan dalam diri kita. Yang ketiga, di antara pelajaran tazkiyatun nufus dari ibadah puasa, puasa mengajarkan kepada kita untuk sabar. Untuk sabar. Oleh karenanya, ada kesamaan antara puasa dengan sabar. Apa kesamaannya? Kesamaannya sama-sama pahalanya tidak ada batasannya. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu dibalas oleh Allah tanpa batas. Dan puasa pun demikian, pahala puasa itu tanpa batas. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan. Al hasanatu bi asri amsalihha. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 hingga 700. Qala Allahu azza wa jal, Allah berfirman, yakni dalam hadis qudsi, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa. Puasa itu adalah untukku, akulah yang akan membalasnya. Ya. Jadi sama-sama pahalanya tidak terbatas. Makanya kata para ulama, ada 3 amalan ibadah yang pahalanya tidak ada batasannya. 1, puasa. 2, sabar. Dan yang ketiga, memaafkan. Ya, memaafkan orang. Taib. Dan puasa dan sabar, kata para ulama, ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, sabar dalam
menghadapi ujian dan cobaan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua jenis sabar ini ternyata ada dalam puasa. Kita ketika sedang berpuasa, kita sabar menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar nggak makan, nggak minum, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Kenapa orang yang berpuasa nggak makan, nggak minum padahal dia haus, lapar? Karena itu dilarang oleh Allah SWT. Kenapa dia menahan nafsunya, syahwatnya, tidak berhubungan badan dengan istrinya? Ya, karena itu dilarang oleh Allah SWT. Dan itu membutuhkan kesabaran. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Orang yang berpuasa sabar, ya, diuji oleh Allah SWT dengan lapar, haus, tapi dia sabar. Jadi puasa mengajarkan kepada kita tentang tazkiyatun nufus, yaitu untuk menjadi hamba-hamba yang bersabar. Karena hidup ini adalah terkadang kita mendapatkan kenikmatan dan terkadang kita mendapatkan ujian. Maka kita harus sabar, ya, sabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, di antara pelajaran tazkiyatun nufus, kesucian hati dari ibadah puasa, puasa mengajarkan kepada kita untuk bersyukur. Ya, coba kita ketika sedang berbuka puasa, kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah lapar, haus, kemudian kita berbuka, kita bisa makan, kita bisa minum, itu Masya Allah rasanya luar biasa. Makanya Nabi SAW menyebutkan lisaimi, ya, farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Farhatun inda fitrih. Yang pertama, kegembiraan saat dia buka puasa, ya, ketika dia berbuka puasa. Yang kedua, kegembiraan ketika berjumpa dengan Rabbnya besok pada hari kiamat. Ini dua kegembiraan orang yang sedang berpuasa. Nah, jadi ketika kita bisa makan, ketika kita bisa minum, kita teringat, ya, betapa mahalnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Kita meyakini bahwa makan, minum, semua itu adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian peroleh kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Menarik. Sebagian ulama mengatakan orang apabila dia makan kemudian bisa mengeluarkan makanannya, berarti dia sudah mendapatkan 300 nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bisa makan, itu nikmat dari Allah. Betapa banyak saudara-saudara kita nggak bisa makan. Ya. Yang kedua, saat kita bisa mengeluarkan, itu juga nikmat dari Allah SWT. Antum bayangkan aja kalau bisa makan tapi nggak bisa mengeluarkan, ya. Nah, jadi ini nikmat dari Allah SWT. Cuma kita ini kadang-kadang lalai, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Betapa sering kita mendapatkan nikmat-nikmat Allah berupa makan, minum, ya, tapi kita kurang mensyukurinya. Makanya benar kata Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali di antara hambaku yang bersyukur. Maka hendaknya bagi kita ayyuhal ikhwah untuk bersyukur kepada Allah. Dan syukur disebutkan oleh para ulama ada 3 macam. Yang pertama, syukur dengan hati, yaitu meyakini bahwa semua nikmat datangnya dari Allah Azza wa Jalla, bukan karena kehebatan kita,
bukan karena kejeniusan kita, kepintaran kita, tetapi semata-mata dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya, dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan yang ketiga, syukur diwujudkan dengan anggota badan, yaitu kita gunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita misalkan diberi kesempatan ketemu bulan Ramadan, ini nikmat. Berarti gunakan kesempatan ini untuk banyak beribadah. Ketika kita bisa buka puasa, niatkan kita buka puasa, bisa makan, bisa minum ketika berbuka puasa, hadirkan dalam diri kita, saya setelah makan dan minum ini akan semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kadang kita lupakan ini. Kadang kita lupakan. Kita makan hanya sekedar makan saja. Hadirkan dalam diri kita ketika kita buka puasa, ya, ketika kita makan, minum, ketika berbuka puasa, hadirkan. Saya berniat, ya, ketika makan dan minum ini agar saya semakin kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayyul ikhwah, di antara pelajaran penting tazkiyatun nufus, kesucian hati dari ibadah puasa. Ibadah puasa mengajarkan kepada kita muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, walaupun kita sedang sendirian, sepi, nggak ada yang melihat kita, nggak ada yang mengawasi kita. Hendaknya bagi kita untuk ingat bahwa Allah Subhanahu Azza wa Jalla senantiasa mengawasi kita. Seperti halnya tatkala kita puasa. Antum ketika puasa di kamar sendirian, berani nggak makan minum gitu? Nggak berani, karena kita sadar, walaupun saya di kamar sendirian, bapak ibu saya, istri, anak saya nggak ngelihat, tetangga nggak lihat, temen nggak lihat, kita sadar Allah Subhanahu wa taala melihat, mengawasi. Walaupun mungkin kita bohong, ya, kita bohong, tapi Allah Subhanahu wa taala nggak bisa dibohongi. Allah pasti melihat, Allah pasti mengawasi. Maka begitu juga, ya, begitu juga di selain bulan Ramadan, di malam hari, walaupun kita tidak sedang berpuasa, hadirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita. Inilah yang disebut dengan muraqabah. Dan ini penting, ayyuhal ikhwah, terutama pada zaman kita sekarang. Di mana pada zaman kita sekarang, ya, orang itu sangat dimudahkan untuk melakukan maksiat, dosa dengan adanya HP, media sosial. Ya, terutama saat kita kesepian, sepi, sendirian, tidak ada yang lihat, godaan-godaan setan begitu kuat. Disitulah hadirkan dalam diri kita, Allah mengawasi saya, Allah Subhanahu wa taala melihat saya. Ya, walaupun istri saya, anak saya, orang tua saya, teman saya, tetangga saya, nggak ada yang melihat saya, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat saya. Inilah derajat yang paling tinggi dalam agama kita, ya, yaitu derajat ihsan. Karena agama ini memiliki 3 tingkatan: Islam, iman, dan ihsan. Derajat yang paling tinggi adalah derajat ihsan. Tatkala kita beribadah, ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara pelajaran tazkiyatun nufus dari ibadah puasa, puasa mengajarkan kepada kita, ayyuhal ikhwah, untuk, ya, berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Ini termasuk masalah yang sangat penting. Tadi sudah kita sampaikan,
hadis di mana Nabi SAW ditanya, amalan apa yang paling sering memasukkan orang ke surga? Ternyata Nabi menjawab 2. Pertama takwa, dan yang kedua adalah akhlak yang mulia. Puasa mengajarkan kepada kita untuk berakhlak mulia terhadap sesama manusia. Perhatikan bagaimana kita dianjurkan di bulan puasa ini untuk bersedekah, untuk peduli dengan orang lain, terutama kepada saudara-saudara kita sama muslim yang berpuasa. Nabi bersabda, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajri shaim la yanqusu min ajrihi syai'. Siapa yang memberi makan untuk berbuka puasa, ya, maka dia mendapatkan pahala orang berpuasa yang dia kasih makan tadi, dan pahala dia sendiri tidak berkurang sedikit pun. Demikian juga puasa mengajarkan kepada kita agar kita tidak menyakiti orang lain. Makanya kita dilarang di bulan puasa ini untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, zalim kepada orang. Kata Nabi, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syaraba. Siapa yang di bulan puasa dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang keji, maka Allah enggak butuh tatkala dia enggak makan dan enggak minum. Artinya puasanya apa? Sia-sia. Walaupun dia lapar, haus, Allah enggak peduli itu. Karena puasa yang sebenarnya bukan cuma sekedar enggak makan, enggak minum, tapi menahan lisan kita dari ucapan-ucapan yang kotor. Bahkan Nabi menganjurkan kepada kita, kalau ada orang yang mencelamu atau ngajak tengkar, katakan saya sedang berpuasa. Artinya nggak usah diladenin, nggak usah diladenin. Dan ini, ikhwan, akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik itu kata para ulama ada 3. Pertama, akhlak yang baik itu adalah dengan kita berbuat baik kepada orang. Dan tadi sudah ditunjukkan dengan kita dianjurkan berbagi, sedekah, berarti kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada orang. Yang kedua, akhlak yang baik itu adalah dengan tidak menyakiti orang lain, baik menyakiti dengan lisan maupun menyakiti dengan tangan. Makanya tadi di bulan Ramadan juga kita nggak boleh mencela orang, nggak boleh menghibah orang. Bahkan, ikhwan, ini satu fikih yang sangat penting sekali. Di zaman salaf dahulu, di saat fitrah mereka masih begitu bersih, zaman salaf dahulu para ulama berpendapat ghibah dan dusta itu membatalkan puasa. Itu zaman-zaman dulu gitu ya. Para ulama mengatakan ghibah, dusta itu membatalkan puasa. Itu kalau kita terapkan zaman sekarang, kayaknya pada batal puasanya. Karena siapa yang selamat dari dusta, siapa yang selamat dari ghibah pada zaman sekarang? Tapi ini maksud saya, di mata salaf dahulu, mereka betul-betul menjaga lisan mereka, puasa mereka, sehingga sampai ada yang berpendapat ghibah dan dusta itu membatalkan puasa. Walaupun ini menurut pendapat yang lebih kuat tidak membatalkan tapi ini di zaman salaf dahulu sampai ada yang berpendapat demikian. Ini menunjukkan kepada kita bahwa puasa mereka betul-betul puasa yang sangat sempurna, jauh dari dosa-dosa, dusta, ghibah dan lain sebagainya, karena kejernihan hati mereka. Dan di antara pelajaran penting dari ibadah puasa, kita tutup dengannya, yaitu
melawan hawa nafsu. Pelajaran tazkiyatun nufus dari ibadah puasa adalah melawan hawa nafsu. Hawa nafsu manusia seringkali mengajak kepada maksiat dan dosa. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu seringkali mengajak kepada maksiat dan dosa. Di bulan puasa kita diajarkan jangan sampai kita mengikuti arus hawa nafsu, karena tidak semua yang diinginkan oleh hawa nafsu itu baik. Ya, bahkan mari kita perhatikan di bulan puasa kita nggak boleh makan, nggak boleh minum. Hawa nafsu pengennya makan, pengennya minum, pengennya jima. Tapi di bulan puasa kita diajarkan, ya, untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Tidak semua yang diinginkan oleh hawa nafsu kita turuti, karena hawa nafsu ini seringkali mengajak kepada maksiat, kepada dosa. Makanya ya, orang yang berbahagia adalah orang yang bisa melawan hawa nafsunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan melawan hawa nafsunya, maka surga adalah tempat tinggalnya. Ya, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, surga bagi mereka-mereka yang mampu melawan hawa nafsunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjernihkan hati kita, dan semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita dan amal ibadah lainnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, salah satu waktu yang mustajab adalah ketika kita akan berbuka puasa. Kita tutup ya majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan semoga Allah memasukkan kita ke surganya bersama keluarga kita. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa sadaqatina wa kulla ibadatina ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna
Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum, ya rahmanu ya rahim, ya dzal jalali wal ikram. Demikian ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbarokah ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bisa menambah iman dan bisa menambah ketakwaan dalam diri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang diterima amal ibadahnya di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.